Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillahilladzi an'amana ala dinil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Ayyuhan nas taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita selalu meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan semua perintahnya dan menjauhi larangannya, sehingga kita menjadi orang-orang yang muttaqin dan insyaallah akan bahagia dan selamat di dunia dan akhirat. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kepada kita sehat walafiat, umat Islam, hati yang tenang, iman yang sempurna, sehingga kita bisa melaksanakan sholat Jumat ini tanpa ada halangan satu apapun. Keduanya sholawat ma'asalam semoga tetap melimpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang selalu kita ikuti sunnahnya dan kita tiru akhlaknya, dan mudah-mudahan kita mendapat syafaatnya di suri hari kiamat. Amin Allahumma amin. Hari ini jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sekarang akan memasuki bulan Dzulqa'dah dan kemudian Dzulhijjah yang disebut dengan bulan haji, yang insya Allah para jemaah haji dari Indonesia sudah mulai pergi atau berangkat menuju ke Saudi Arabia, menuju ke Mekah dan Madinah untuk menunaikan ibadah haji. Yang pertama yang perlu diperhatikan oleh jemaah haji yaitu adalah niat ikhlas untuk lillahi ta'ala. Karena dengan niat ikhlas itu Allah akan memberi kemudahan, akan memberi kelancaran, dan akan memberi barokah kepada kita dalam menjalankan ibadah haji di Makkah dan Madinatul Munawwarah. Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk selalu ikhlas dalam menjalankan ibadah atau aktivitas kerja kita sehari-hari. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Kita semuanya hanya diperintahkan oleh Allah untuk ikhlas meniatkan semua ibadah dan pekerjaan kita untuk Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika orang itu sudah niat ikhlas, dia tidak akan goyang imannya, tidak akan susah, tidak akan sedih ketika orang lain mungkin menghina atau mencaci atau mungkin meremehkan. Sehingga dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Inna sholati, sungguhnya sholatku, wa nusuki, dan ibadahku, wa mahyaya, dan hidupku, wa mamati, dan matiku, lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan seorang ahli sufi sering berzikir dengan syairnya, ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi. Ya Allah, Tuhanku, Engkaulah yang aku tuju dan yang aku maksud, wa ridhoka, dan ridhomu matlubi, yang kami cari. Sehingga ketika jamaah haji ini sudah menanamkan ikhlas dalam hatinya, dia akan niat haji ini tidak mencari gelar haji, tidak kepingin dipanggil haji, atau mungkin tidak kepingin masalah-masalah yang hubungannya dengan duniawi, riya atau sum'ah, tapi semua ibadah dan perbuatannya, pekerjaannya diniatkan pada Allah Subhanahu wa taala. Karena janji Allah Subhanahu wa taala, orang yang haji itu kalau hajinya mabrur, maka dia akan mendapat pahala, yaitu surga. Al-hajjul mabrur laisa lahul jaza ilal jannah, kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang haji mabrur, dia tidak akan dapat balasan kecuali surga, seperti yang disabdakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, hadirin, adalah melakukan perbuatan yang baik, mengucapkan atau melafalkan
lafal atau ucapan yang baik atau berakhlakul karimah. Karena akhlakul karimah ini menjadi pokok ajaran agama Islam. Sifat seperti sabar, berkata yang santun, berkata yang halus, syukur, selalu tawakal, selalu menghormati, memuliakan orang lain, bersedekah, memberi uang atau memberi makanan kepada orang lain, fuqara wal masakin, ini merupakan hal-hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi pada saat melaksanakan ibadah haji di Makkah dan Madinah. Karena as-shadaqatu tadfa'ul bala, sedekah itu bisa menolak bala, wa tazidul barokah, dan menambah barokah. Dan juga jamaah haji diwajibkan untuk menjauhi larangan-larangan Allah ketika di Makkah dan Madinah, atau bahkan ketika di mana saja. Karena Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an selalu memerintahkan agar kita selalu bertakwa kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu, orang-orang yang beriman, taqullaha, bertakwalah kepada Allah. Takutlah dengan menjalankan semua perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Wa la tamutunna, dan janganlah Anda sekali-kali mati illa wa antum muslimun, kecuali kamu Islam atau berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada janji-janji Allah yang sangat banyak sekali di Al-Qur'an. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang takwa kepada Allah, maka dia akan diberikan solusi dari segala permasalahannya. Wa may yattaqillaha yaj'al min amrihi yusra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka akan dipermudah segala urusannya. Wa may yattaqillaha yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Orang yang bertakwa kepada Allah akan diberi rezeki oleh Allah dari segala penjuru yang tidak disangka-sangka. Sehingga takwa ini menjadi pedoman bagi jamaah haji khususnya, dan kita semua sebagai umat Islam, hamba Allah, untuk selalu takwa, menjauhi semua larangannya Allah, baik larangan itu yang berupa larangan dohir seperti maksiat-maksiat yang dilakukan oleh anggota badan kita, mungkin mata, telinga, lisan, tangan, kaki, perut, dan sebagainya ya. Dan juga larangan-larangan yang bersifat hati, misalnya takabur, sombong, kemudian riya, pamer ya, kemudian tidak ikhlas atau iri, dengki, jahat atau tidak senang kepada saudara kita atau kepada teman-teman kita, memberi hal-hal yang tidak baik kepada teman kita ya, hati kita ini mungkin hasut atau dengki, ini semuanya juga tidak diperbolehkan ya. Maka kita berusaha ketika sampai di Makkah dan Madinah, di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, selalu bersyukur, selalu ridho dengan apa yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam talbiyah itu selalu digandengkan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika laka labbaik. Labbaik, kami selalu ikut taat kepada perintahmu ya Allah. Allahumma labbaik, innal hamda, sungguhnya segala puji, wa ni'mata, dan segala nikmat, laka wal mulk, hanya pada untukmu, kemudian juga kekuasaan kerajaan adalah milikmu ya Allah. Sehingga kita pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah husnudzon. Kita sebagai orang yang pergi ke Makkah dan Madinah jamaah haji, ataupun kita sebagai seorang muslim, seorang mukmin, seorang hamba Allah, harus mengedepankan husnudzon, berbaik sangka atau positive thinking. Karena ketika kita di Saudi Arabia, di Makkah dan Madinah, akan bertemu orang-orang yang mungkin berbeda dengan kita. Ada yang kulitnya hitam, ada yang orangnya pendek, ada orangnya yang mungkin kecil, dan mungkin hal-hal yang mungkin hati kita tidak nyaman ya. Tapi kita harus mengedepankan husnudzon. Bahkan mungkin harus sabar ketika antri, mungkin di toilet, mungkin di masjid, mungkin di hotel penginapan, nanti di Arafah, di Mina ya, juga membutuhkan husnudzon, baik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, dan membutuhkan kesabaran yang luar biasa. Karena dengan husnudzon ini hati kita akan tenang.
karena kita merasa bahwa makhluknya Allah itu ya baik semua karena Allah yang menciptakan. Jadi Imam Al-Ghazali dalam kitab Maraqil Ubudiyah, ketika orang itu melihat orang yang tua, kita dalam hati mengatakan orang tua itu lebih baik dari saya karena dia lebih banyak ibadahnya ketimbang saya. Ketika melihat orang yang masih muda juga begitu, orang itu dosanya masih sedikit karena masih muda, tapi saya ini lebih banyak dosa saya. Ketika melihat orang yang mungkin kaya, dia husnudon, oh orang kaya itu banyak sedekahnya, banyak amalnya ketimbang saya. Kemudian kalau dia melihat orang yang miskin, dia akan mengatakan orang miskin itu lebih mulia ketimbang saya karena orang miskin itu ibadahnya, tawakalnya, sabarnya sangat luar biasa. Kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, al-fakiru as-sobiru as-sakiru afdhalu minal qul. Orang yang fakir, yang sabar dan masih selalu bersyukur itu lebih utama daripada segala-galanya, daripada orang yang fakir yang sabar, daripada orang yang syukur orang kaya yang syukur, atau orang yang fakir yang sabar yang syukur. Maka kita berusaha ketika di Makkah dan Madinah menjadi orang-orang yang selalu husnudzon, walaupun hati-hati atau ikhtiyat ya, itu penting. Kita kalau mungkin ada sesuatu yang tidak mengenakan atau tidak nyaman, tetap kita akan berusaha untuk tasabut atau untuk tabayun, meng-cross check ya, memastikan ini benar atau tidak, ini baik atau tidak, baik itu sesama orang atau mungkin masalah makanan atau masalah minuman atau masalah hal-hal yang lain. Kita perlu tabayun untuk meng-cross check atau untuk memastikan kebaikannya, kebenarannya, kehalalannya. Tapi niatnya itu adalah untuk tabayun seperti yang difirmankan oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu idza ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Ketika ada orang fasik atau siapapun datang kepada kita memberi informasi, memberi kabar atau memberi saran atau memberi masukan, kita harus tabayun, harus meng-cross check, harus mengklarifikasi, harus mencocokkan, memastikan faktanya benar atau tidak, sehingga nanti tidak terjadi salah paham. Kemudian yang keempat, kita ketika sampai di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi memperbanyak ibadah, karena ibadah di Masjid Haram itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala 100.000 kali. Salat satu rakaat di Masjidil Haram pahalanya seperti 100.000 kali salat di masjid di Indonesia, misalnya di Kudus atau di Pati. Kemudian membaca Al-Quran juga begitu, satu huruf di Masjidil Haram sama dengan 100.000 kali kita membaca Al-Quran di Indonesia. Begitu juga nanti di Masjid Nabawi, di makamnya Rasulullah, kita berdoa, memberi salam, membaca sholawat, memperbanyak salam dan sholawat kepada baginda Rasulullah SAW. Dan kita juga di Raudhah, yaitu tempat antara makam Rasulullah dan mimbarnya Rasulullah. Karena Raudhah yang ada di Madinah, di Masjid Nabawi itu termasuk Raudhah min Riyadil Jannah, taman dari tamannya surga, dan doa di situ pun akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kita ketika di Makkah juga banyak-banyak berdoa. Di Makkah itu di Masjidil Haram, di Hajar Ismail, di Multazam, di depan pintu Ka'bah itu adalah termasuk tempat-tempat mustajabah yang doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga di Masjid Nabawi itu sholat satu rakaat dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala 1.000 kali selain Masjid Nabawi atau mungkin kalau kita di masjid di Indonesia. Sehingga dua masjid ini menjadi tempat kita memperbanyak ibadah, membaca Al-Quran, sholat sunnah atau mungkin sholat jamaah, kemudian mendengarkan majelis-majelis taklim yang ada di Masjid Makkah atau di Masjid Nabawi. Dan yang kelima, kita selalu berdoa mudah-mudahan diberi kelancaran dalam ibadah kita, diberi kesehatan, diberi umur panjang, diberi barokah, kebaikan, keselamatan mulai dari rumah sampai nanti ke bandara. Kalau mungkin orang Pati ya ke bandara Solo, sampai nanti ke Jeddah atau ke Madinah, dan sampai berada di Makkah atau Madinah diberi kesehatan, keselamatan sampai selesai ibadah haji kita, dan selesai nanti kita pulang sampai ke Indonesia. Mudah-mudahan menjadi haji dan mabrur. Arafah, Mina, semua itu juga termasuk rukun-rukun haji yang harus dilaksanakan, karena
Arafah atau wukuf Arafah tanggal 9 itu merupakan rukun haji yang paling utama. Ketika jamaah haji itu meninggalkan wukuf di Arafah, maka hajinya tidak sah. Tapi ketika sudah wukuf, mungkin wajib-wajib haji atau sunnah-sunnah haji itu bisa dilaksanakan atau dikodokkan atau mungkin diupahkan dengan orang lain. Mungkin seperti melempar jumroh itu bisa diwakilkan kepada orang lain. Tapi ketika wukuf di Arafah itu tanggal 9 Dzulhijjah harus datang di Arafah, karena kata Rasulullah, sabda Rasulullah, al-hajju Arafah, haji adalah Arafah. Mudah-mudahan jamaah haji yang dari Indonesia dan dari negara-negara lain yang ada di Arab Saudi, di Makkah Mukarramah, di Arafah, Mina, Madinatul Munawwarah diberi keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan mendapat haji yang mabrur. Mudah-mudahan sehat walafiat, lancar, tidak ada musibah, tidak ada hal-hal yang tidak baik ketika melakukan ibadah haji. Mudah-mudahan aman, tentram, nyaman di Makkah, di Madinah, dan di negara Saudi Arabia. Terima kasih kepada Kerajaan Arab Saudi yang telah menyiapkan, telah menerima, memuliakan para tamu-tamu Allah atau dhuyufur rahman yang sedang haji di Makkah dan Madinah. Dan mudah-mudahan nanti ketika pulang diberi sehat, panjang umur, sehat sampai rumah, dan menjadikan haji yang mabrur. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kita untuk melaksanakan ibadah haji tahun ini, dan yang belum haji atau yang sudah haji diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa haji di tahun-tahun depan. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr wa qur bighfir warham wa anta khairur rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini berarti langsung tak tutup ya Mas Faris ya?